Assalamualaikum. Halo adik-adik kelas 4. Mari belajar bersama Ibu Guru. Tematik, tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. Mari belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati pertunjukan tarian daerah, siswa mampu menjelaskan pola lantai dengan benar. 2. Setelah pertunjukan tarian daerah, siswa dapat memperagakan pola lantai gerakan tarian daerah yang diamatinya dengan percaya diri. 3. Setelah membaca teks, siswa mampu menemukan informasi baru dengan benar. 4. Setelah menuliskan, siswa dapat membedakan pengertian listrik statis dan listrik dinamis dengan bahasa sendiri secara tepat. 5. Setelah mencermati gambar alat-alat elektronik, siswa mampu menjelaskan penyebab alat-alat elektronik dapat digunakan sesuai fungsinya dengan tepat. Pembelajaran 2. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Apa tarian khas dari suku bangsamu? Ayo mengamati. Lihatlah peragaan tari daerahmu, baik secara langsung maupun melalui rekaman video. Fokuslah untuk memperhatikan gerak para penari. Pertanyaan pertama, bagaimana formasi para penari? Video yang saya amati adalah tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Formasi para penari membentuk garis lurus dan diagonal. Pertanyaan kedua, bagaimana arah hadap gerak penari selama peragaan tari? Jelaskan hasil pengamatanmu dalam bentuk gambar sederhana, lalu peragakan. Ayo membaca. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memeragakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Perhatikan gambar bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari pada gambar 2.4 dan gambar 2.5 bentuk pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Tugas: berdasarkan teks pola lantai gerak tari, kerjakan tugas berikut. 1. Tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu. Gunakan kosakata baku.
Jawaban: pola lantai tari adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Pertanyaan kedua, gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar dua penari pada teks tersebut. Gambar tari legong dan gambar tari saman. Pada teks pola lantai tari terdapat foto tari legong. Penari tari legong membawa kipas. Kipas digunakan sebagai penunjang gerak tari dan unsur keindahan penampilan tari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan kipas saat udara panas. Namun, saat ini manusia telah banyak menggunakan kipas angin atau alat pendingin ruangan. Kipas angin dan alat pendingin ruangan merupakan contoh alat elektronik, yaitu alat yang bekerja menggunakan listrik. Ayo bercerita. Pada pembelajaran 1, kamu mendapat tugas ini. 1. Kamu telah membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut? Tuliskan dengan bahasamu sendiri. Nomor 2, carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Ayo berdiskusi. Perhatikan gambar beberapa alat elektronik berikut: lampu senter, kipas angin, setrika, lemari pendingin. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Energi listrik yang berasal dari baterai mengalir melewati bohlam sehingga bohlam pada senter dapat menyala. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Energi listrik yang mengalir akan menggerakkan motor di dalam kipas sehingga menjadikan bilah-bilah kipas angin berputar. Pertanyaan 3, apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Energi listrik yang mengalir melewati elemen pemanas di dalam setrika akan membuat elemen memanas sehingga setrika menjadi panas. Pertanyaan keempat, apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Energi listrik yang mengalir melewati mesin pada lemari pendingin akan membuat bahan pendingin bekerja sehingga air dapat membeku. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melewati bohlam, bohlam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Tugas: tuliskan peralatan elektronik yang kamu ketahui beserta fungsinya.
Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. 1. Lampu berfungsi sebagai penerang. 2. Televisi sebagai media informasi dan hiburan. 3. Radio, media informasi dan hiburan. 4. Telepon genggam, alat komunikasi dan hiburan. 5. Kulkas, alat pendingin makanan dan minuman. 6. AC, alat pendingin ruangan. 7. Kipas angin, alat pendingin ruangan. 8. Vacuum cleaner, alat pembersih debu dan kotoran. 9. Setrika, alat merapikan pakaian. 10. Blender, alat menghaluskan bahan makanan. Sekian materi tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.